Oke. Baik, perkenalkan nama saya Hasela Livoni Mendrova dari lokal MB3 dengan NPM 2319207. Nah, sebelumnya saya minta maaf apabila di sepanjang video saya terdapat berbagai kebisingan dan saya harap untuk memakluminya. Pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer ini, saya akan mempraktekkan bab 4, yaitu mengelola konten dokumen. Tepatnya pada nomor 5, yaitu bagian memformat grafis. Ada dua, yaitu shapes dan gambar. Perlu kita tahu bahwa tujuan daripada menyisipkan picture atau shapes itu adalah untuk menambah suatu informasi pada dokumen kita, atau bahkan menjelaskan bagaimana penyisipan gambar atau shapes-nya tadi pada sebuah dokumen. Nah, langsung saja di kolom insert ini. Nah, di sini ada terdapat berbagai jenis penyisipan atau format, yaitu ada picture dan kemudian shapes. Dan bisa kita lihat dari grup illustrations ini, ada sekitar 6 yang bisa kita sisipkan, yaitu pertama picture, kedua clip art, ketiga shapes, baru smart art, terus chart, dan terakhir adalah screenshot. Berbagai jenis yang ke-6 ini berbeda-beda fungsinya. Nah, picture ini yaitu untuk menyisipkan suatu gambar. Misalkan, langsung saja kita pilih dari file. Saya akan pilih dari picture. Contohnya kita ambil dari gambar kayak monster BTS. Oke, yang ini aja. Nah, pada gambar ini kita bisa mengubah-ubah bentuk atau bahkan sudut pandang sesuai dengan yang kita mau. Di sini dengan menarik kursor kita dapat mengubah ukurannya, dan dengan drag seperti ini kita bisa mengubah-ubah posisinya. Nah, di bagian titik kecil atau bulatan hijau ini, kita bisa mengubah sudut pandang suatu gambar. Nah, selain itu juga terdapat berbagai banyak pilihan. Ada remove background, correction, color, artistic effects, dan lain-lain untuk mengubah pada atau format suatu gambar yang telah kita sisipkan. Yaitu termasuk juga compress picture, change picture, dan reset picture. Nah, gambar yang telah kita pilih tadi, kita juga bisa memotong atau memperkecilnya sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa pilih dari crop, kemudian kita akan potong seperti ini. Nah, setelah kecil seperti ini, kita juga bisa mengubah bentukannya melalui pada bagian crop ini, kita juga bisa memilih mengubah bentuknya ke arah contohnya seperti ini. Dan juga kita bisa menghapus latar belakang atau dengan remove background, tapi berhubung ini yang saya pakai adalah vektor, jadi saya memilih untuk seperti ini saja. Nah, pada gambar juga kita bisa mengubah atau memberikan efek seni. Pertama kita klik gambarnya, dan kemudian masuk ke tab format. Format, where are you, bitch? Dan ya, kemudian kita pilih dari group adjustment. Atau artistic kita pilih pada artistic effects. Nah, kita bisa mengubah bentuk-bentuk atau efek-efeknya menjadi lebih menarik
aesthetic dan sebagainya. Nah, saya sudah memberikan contoh teks asal-asalan ya di sini. Jadi kita bisa memposisikan gambar ini di sebuah teks, apakah dia di samping atau bahkan di atas atau di bawah. Nah, kalau mau gambarnya berada di belakang teks atau di transparan, kita bisa memilih dari klik kanan pada gambar, kemudian wrap text, dan kita pilih bisa juga tight ya, ini bisa hilang agak di bawahnya. Kalau kita mau mengubah posisi gambar sesuai dengan posisi yang kita inginkan, bisa di atas, bisa di bawah, kiri atau kanan, atau bahkan di belakang suatu teks. Nah, contohnya klik kanan dan pilih wrap text. Kita pilih behind text, jadi dia bisa muncul di bawah teks. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, bila gambar yang kita pakai itu terlalu besar ukurannya, maka kita bisa mengecilkannya melalui dengan compress pictures. Di sini ada berbagai pilihan. Ada melalui screen ya, email, dan use document resolution. Nah, selanjutnya adalah shapes atau bentuk. Kembali ke insert, kemudian pilih shapes. Nah, di shapes ini ada berbagai macam bentuk-bentuk sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan pada dokumen kita. Nah, di sini terdapat ada lines, rectangles, basic shapes, block arrows, equation shapes, flow chart, start and banners, dan kemudian callouts. Dan bisa juga kita tambahkan atau kita desain sendiri melalui new drawing canvas. Nah, contoh yang akan saya ambil dalam shapes ini adalah hati, karena hati itu adalah sumber dari cinta, kasih, dan damai. Kemudian, jika ingin membuat shapes yang baru, maka kita pilih new drawing canvas. Nah, pada bagian ini kita akan bisa mendesain shapes yang kita inginkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Saya akan kasih contoh, misalkan contohnya kita akan pilih dari beberapa shapes yang telah ada. Misalkan bentuk setengah lingkaran seperti ini. Dan kita akan tambahkan rectangles ya. Nah, kita bisa menyatukannya dan sehingga membuat model yang baru. Nah, seperti ini. Saya juga tidak tahu ini bentuknya apa. Nah, kembali ke bentuk shapes yang tadi, kita bisa mengubah stylesnya, yaitu sini contohnya. Saya akan pilih warna pink ya, enggak merah deh, pink. Dan kemudian kita bisa mengisi teks di dalamnya, atau bisa kita sebut dengan insert caption. Contohnya, salah. Oke. Kita akan mengubah bentuknya. Kita bisa meletakkannya di tengah, dan kita bisa mengubah warnanya juga ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan warna hitam, biar agak terlihat jelas. Nah, seperti ini.
Nah, dari antara 6 ini juga terdapat chart atau bisa kita sebut dengan diagram. Misalkan kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk, ada bubble, donut, service, dan lain-lain sebagainya. Saya akan pilih pertama adalah pada kolom bubble. Nah, di sini terdapat berbagai jenis, dan ini langsung terhubung ke Microsoft Excel secara otomatis. Kemudian pada Smart Art bisa juga terdapat berbagai jenis yang kita mau, bentuk-bentuk daftar yang bisa membuat dokumen kita menjadi lebih menarik dan rapi. Saya akan pilih pada bagian vertical box list. Kita langsung isi teksnya, nama hewan misalkan. Nah, di sini akan jauh lebih tertata, dan di sini kan bisa kita tambahkan gambar-gambar sesuai dengan yang kita mau. Nah, selain itu pada tab insert ini kita juga bisa menyisipkan yang disebut dengan screenshot, yaitu merupakan tangkapan layar dari sesuatu yang telah kita kerjakan. Nah, ini sering sekali kita temui di smartphone, dan tentunya teman-teman sudah tahu semua bagaimana cara penggunaan dan penyisipannya. Terakhir yaitu dari clip art. Kita bisa menyisipkan gambar yang telah tersedia pada file kita atau dokumen kita, atau bahkan yang telah disediakan oleh Microsoft Word 2010. Di sini kita dapat mencari apa yang kita mau, misalkan dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Dan setelah itu kita bisa menambah keterangan, teks, dan segala dan seterusnya. Nah, sekian dari penjelasan saya pada materi mengelola konten dokumen, yaitu menformat grafis. Saya minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Saya harap dimaklumi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dan Yahoo.